Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel Mix Project. Kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana cara menggunakan fungsi if. Ya, fungsi if itu ada 3, if tunggal, if ganda, dan if campuran. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan if tunggal pada spreadsheet dengan menggunakan HP. Ya, nanti akan saya jelaskan proses dari awal kita membuat tabelnya sampai mengerjakan rumus fungsi if tunggalnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mohon kesediaannya untuk like, comment, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, kita mulai sekarang. Kita ke Google Sheet, lalu kita klik sheet-nya, kita klik tanda plus, lalu new spreadsheet, maka akan muncul layar seperti Microsoft Excel. Ini layar spreadsheet di HP. Nah, karena kita mau menggunakan if tunggal, kita harus menyajikan dulu data dalam bentuk tabel. Kita akan buat bersama-sama ya. Kali ini yang akan saya sajikan adalah data nilai siswa. Ya. Data nilai siswa. Lalu kelengkapan yang diperlukan seperti biasa yaitu nomor, kemudian nama, lalu pelajaran matematika, kemudian bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Lalu kita akan mencari total nilai keseluruhan dan lalu rata-rata. Maka kita akan bisa mengerjakannya dengan if tunggal dan menemukan predikat siswa tersebut apakah kompeten atau belum kompeten. Seperti biasa, nomor kita ketik saja. Sampelnya di sini saya akan membuatnya 5 siswa ya. Namanya Andi, lalu Ria, kemudian Tina, Anton, Reza ya. Misalkan nilai matematika Andi itu 75. Dan Reza 70. Misalkan ya. Kemudian bahasa Inggrisnya lalu bahasa Indonesianya dan sekarang kita lihat di sini ada total, rata-rata, kemudian predikat. Untuk if tunggal biasanya kita diberikan keterangan untuk menentukan 2 pilihan. Nah, di sini akan saya tuliskan keterangannya ya. Keterangan. Misalkan jika nilai rata-rata 80 ke atas, maka predikat kompeten ya. Jika nilai rata-rata lalu yang kedua, jika nilai rata-rata di bawah 80, maka predikat belum kompeten.
Oke, kita akan mulai mengerjakan. Di sini sudah disajikan nama siswa dan nilai-nilai yang diperoleh dari pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh, ini kurang A. Oke, kita tambah ya. Nah, kemudian total. Total jelas. Total kita menggunakan sum. Sum, buka kurung. Ini udah pernah kita pelajari di tutorial sebelumnya. Bisa diblok atau diketik ya. Kemudian di sini kalau kalian blok, lihat di sebelah sini ada titik koma, hapus dulu titik komanya di bar formulanya ya. Lalu tutup kurung. Kemudian enter. Nah, muncullah angka 245. Itu kalau kalian menggunakan blok. Biar lebih gampang, kita copy. Copy. Lalu ini kita tarik ke bawah. Tarik. Jadi sudah kita copy. Ini kita tarik ke bawah, di paste. Sudah muncul. Keluarlah total-total nilai yang diperoleh dari setiap siswa. Lalu rata-rata. Nah, rata-rata kita coba tidak memblok. Sama dengan rumus rata-rata, average. Buka kurung. Nah, lihat di sini tadi mulai dari mana? C4 ya, matematika kan di kolom C baris keempat. Kemudian untuk bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesianya karena kita membloknya tadi kan sampai dari matematika sampai bahasa Indonesia E4, maka di sini saya tulis C4 titik 2 E4, tutup kurung, enter. Nah, muncullah rata-ratanya 81,66667. Ini akan kita copy, tekan, copy, lalu kita tarik kursornya ke bawah, kemudian push lagi agak lama sampai keluar cut, copy paste. Kita lihat di sini untuk dua siswa ini tidak genap rata-ratanya. Di belakang koma itu angkanya banyak sekali. Maka saya akan menjadikannya 2 angka. Caranya ya kita tinggal klik di sini ya. Yang pertama kita klik A ya, A yang di tengah, lalu ke cell. Kemudian di sini ada decimal place, tinggal kalian klik mau berapa angka di belakang koma. Misalkan 2 angka. Nah, kemudian di copy, lalu tarik ke bawah, lalu di push lagi agak lama, ditekan agak lama sampai keluar cut, copy paste, langsung di paste. Jadi 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya masih kesulitan, bisa menggunakan cara lain ya, sama. Klik A di sini, lalu ke cell. Kemudian ada number format, kalian pilih plain, no plain text, tapi number. Ya, number. Ini numbernya 2 angka di belakang koma. Tinggal klik aja. Ya, jadi sama di sini kalau mau di copy. Lalu push blok ke bawah, paste. Sama ya. Oke. Kita lanjut ke predikat. Nah, untuk predikat kita akan menggunakan fungsi if-nya. Ya. Predikat kita akan menggunakan fungsi if-nya. Kita diberikan 2 pilihan, yaitu predikatnya kompeten dan belum kompeten. Berdasarkan keterangannya, jika nilai rata-rata 80 ke atas, maka predikatnya kompeten. Kalau nilai rata-rata di bawah 80, predikatnya belum kompeten. Kita pakai fungsi if. Sama dengan fungsinya ya, boleh dicatat untuk diingat. Kita ubah dulu. If, buka kurung. Nah, karena predikat itu dilihat dari nilai rata-rata. Rata-rata itu berada pada kolom G baris keempat. Kita ketiklah G4. Lalu keterangannya kalau rata-rata lebih dari sama dengan 80 ya, titik koma. Keterangannya bahwa siswa tersebut adalah
kompeten. Tanda petik ya, harus kalau kalimat itu bentuknya kita tulis dengan tanda petik ya, pembuka dan penutupnya. Titik koma, nah kalau dia lebih dari atau sama dengan 80 kompeten, selain itu berarti dia belum kompeten. Kita buatlah tanda petik, lalu klik belum kompeten. Jangan lupa tanda petik lagi ya. Kemudian jangan lupa juga tutup kurung. Kemudian enter. Nah, muncullah kata kompeten. Tinggal kita copy. Tuh. Salah ya. Bentar ya. Kok malah copy itu rumusnya. Balikin dulu. Undo. Tadi kompeten ya. Nah, ini kan kompeten. Kita copy ya. Kita copy, klik ke bawah. Kemudian kita paste. Wow, sudah muncul nih keterangannya. Predikatnya ada 3 siswa yang kompeten dan 2 siswa yang belum kompeten. Nah, kalau seperti ini kan masih kurang rapi ya tabelnya. Kita rapikan biar kita lebih gampang melihatnya. Nah, kita bisa lihat yang belum kompeten itu Tina dan Reza ya. Jadi sekarang kita rapikan tabel. Caranya sebenarnya sudah pernah, tapi nanti ini saya ulang bahwa untuk merapikan tabel dengan menggunakan HP itu bisa diperhatikan tutorialnya di sini ya. Data nilai siswa ini kita buat di tengah dulu ya, di tengah. Caranya kita blok sampai kolom yang terakhir, lalu klik A ini bagian sel, merge cell, dibuka ya, di open, kemudian enter, baru kita tengahkan. Oke, bisa di bold. Lalu kalau mau diwarnai, klik gambar cat air, tekan kuning, kemudian itu untuk backgroundnya. Kalau mau tulisannya warna ungu boleh. Nah, kalau sudah selesai biar lebih gampang, ini saya mau mengecilkan atau membesarkan untuk kolom dan barisnya. Sekarang baris dulu yang kita atur. Baris caranya kalian blok ya, di sini tarik ke bawah. Lalu di sini ada titik 3, ada autofill, hide rows, ada resize. Nah, klik resize row. Di sini 21 terlalu kecil, jadi saya buatnya misalkan 30. Nah, dia sudah mulai lebih luas ya, lebih lebar. Sama ini juga untuk kolomnya kita rapikan, kita blok dulu. Kemudian kita tekan agak lama sampai muncul cut copy paste, lalu ada titik 3. Titik 3-nya kita ke resize kolom. Resize kolom di sini 100 terlalu lebar. Coba 90. Save. 90 juga ini masih kurang, nanti kita atur lagi ya. Nah, nomornya kalau ini kan dia dibuatnya sama. Nah, sekarang nomornya ini bisa kita atur sendiri, dikecilkan. Kemudian ini juga biar lebih rapi. Kemudian untuk predikat karena dia luas kita lebarkan. Nah, saatnya kita buat tabel, kita blok yang mau kita bikin tabel. Kemudian klik borders. Nah, muncul ya tabelnya, ini sudah bagus, sudah rapi. Tinggal center. Oke. Ini kalau mau di center, kemudian tekan di bold ya. Ukurannya juga bisa, ini ukurannya mau berapa kalian
tentukan sendiri ya. Misalkan di sini ada teks nih, kalian mau ukurannya misalkan 12 boleh, yang untuk ini untuk judul di setiap kolom di tabel atasnya. Nah, tinggal bisa dilihat di sini, ini bisa diblok juga. Di blok, klik yang sebelah cat air, ini bisa. Oh, ini karena di merge jadi nggak bisa. Oke, jadi kita coba ini ya. Udah selesai. Tadi tidak bisa karena ada match cell-nya ya di atas. Kemudian untuk nilai ini bisa kita tengahkan biar cantik. Susah ya, terlalu sensitif. Oke, kita center. Nah, bagus kan? Sudah selesai. Ini mau di blok juga boleh, diwarnai. Diwarnai warna apa maunya? Misalkan warna biru. Nah, jadi siswa yang belum kompeten kita mau kasih keterangannya di sini. Misalkan yang belum kompeten itu adalah Tina. Kita kasih warna. Biar jelas nih yang belum kompeten. Oh, ini kalau ini kan ada pilihan ya. Nah, kemudian satu lagi Reza ya, belum kompeten dia. Oke, merahnya tadi merah yang mana ya? Ini ya. Nah, ya benar. Jadi, oh beda. Tadi lupa warna merahnya yang mana. Coba kita cari yang sama biar bagus. Nah, ini kali. Nah, ya sama. Nah, jadi Tina dan Reza ini belum kompeten. Keterangannya kalau mau diwarnai juga boleh. Biar tampak rapi. Jadi sudah selesai ya. Nah, jadi sudah selesai teman-teman. Nah, ini adalah cara menggunakan fungsi if pada spreadsheet dengan menggunakan HP ya. Lalu if tunggal ini khususnya ya, besok kita lanjutkan dengan if ganda dan if campuran. Sekarang if tunggal dulu. Nah, setelah kalian lihat di sini, tabelnya sudah rapi. Jadi tutorial ini mulai dari awal membuat tabel, kemudian mengerjakan isi tabel, sampai kita menggunakan fungsi if untuk menentukan predikat, if tunggal, lalu bagaimana merapikan tabelnya agar lebih menarik. Nah, sekarang saatnya kita ke Google Classroom. Jadi, biasanya kan mendapat tugas dari guru untuk mengirimkan file ke Google Classroom. Caranya, tinggal klik titik 3, kemudian share and export, lalu link sharingnya di open, klik titik 3 lagi, kemudian share and export, copy link ya, copy link. Setelah itu kita kembali ke Google Classroom, buka Google Classroom-nya. Nah, di sini saya sudah diberi assignment oleh guru saya, misalkan masuk ke spreadsheet, lalu new assignment, ternyata sudah ada tugas di sini. Tinggal kita add attachment, link, copy linknya, paste ya, copy di add. Tunggu sebentar saja, nanti juga akan di-upload. Nah, sudah keluar nih hasil uploadnya. Lalu hand in ya, kita hand in. Nah, di sini ada tulisan submit ya, karena sebelumnya saya mencoba, kemudian
saya unsubmit. Nah, sekarang saya submit lagi ya. Saya upload lagi. Jadi caranya seperti itu. Jadi ikutin saja prosesnya, pasti bisa jika terus belajar. Terima kasih.